sini dan juga speaker yang terhormat. Sebelum kita lanjut nih, mungkin dari kalian udah ada yang tahu belum nih topik apa sih yang bakal kita bahas pada pagi kali ini? Tapi jangan spill dulu, aku pengen perkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh next slide? Sebelumnya, perkenalkan nama aku Narendra Yusuf Khairudin. Aku merupakan staff of UI UX GDC UIN Jakarta periode 2023-2024. Dan pada kesempatan hari ini aku akan menjadi Master of Ceremony Special Tech Talk GDC UIN Jakarta. Oke. Sebelum lanjut next slide nih guys, untuk kalian yang sudah tahu nih, apa sih topik yang bakal kita bahas pada pagi kali ini? Kalian bisa spill dong di chat, karena kalian yang udah lihat di Instagram kita atau mungkin udah lihat di Bevi, kolaborasi Kak, UI UX versus front end Kak. Kayaknya kita masuk ke topik hangat ya guys. Masuk ke topik hangat, UI UX melawan front end. Apakah benar? Ayo kita lanjut ke next slide. Wah, bener banget tuh guys. Ternyata topik kita untuk Tech Talk hari ini ternyata The Art of UI UX and Front-End Web Developer Collaboration. Wih, hangat banget nih guys. Panas namanya topiknya. Karena kalau kalian lihat nih di Instagram ataupun di Twitter nih, tadi kalian sering lihat meme seperti Tom and Jerry guys. Ini kedua developer ini dari desainer UI UX sama front end ini udah seperti Tom and Jerry yang terus terus berantem. Kalau kalian lihat di meme Instagram maupun di Twitter, lagi hangat-hangat banget nih guys nih kalau topik kayak gini. Kira-kira kalian nih masuk relate kemana? Ke relate ke UI UX designer atau ke front end developer? Sebelumnya, ayo kita lanjut ke berikutnya. Next slide. Oke, sebelum kita lanjut nih, untuk kalian yang kan dulu HP kalian dan atau tinggal scan aja ini lewat laptop atau komputer kalian, mungkin linknya bakalan dikasih lewat chat. Ada yang bisa kirim lewat chat linknya, moderator dan lain-lain. Oke, untuk linknya bakal kita tunggu dulu ya. Kita masuk ke next slide saja. Sebelum lanjut ke agenda kita nih guys, kita jangan lupa dulu harus ada reciting of Quran agar acara kita terus di terus apa ya, terus berkah gitu ya guys. Oke, next. Untuk Quran recitation pada pagi ini akan dipimpin oleh Septian Putra Pratama. Untuk Kak Septian Putra Pratama dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. التائبون الأبيدون الحميدون السائلون الرقيبون السجيدون الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر والحفيظون لحدود الله والبشير المؤمنين صدق الله العظيم. Oke, terima kasih atas sampaian Quran recitation-nya Kak Septian Putra Pratama yang sangat merdu. Kita akan lanjut ke slide berikutnya. Lanjutin agenda kita, kita bakalan masuk ke welcoming speech. Nah, untuk kali ini bakal kedatangan siapa saja sih guys? Speaker-speaker kita yang keren maupun moderator kita yang keren. Bakal kita lanjut bahas di next slide. Oke, kayaknya yang pertama ini kalian sudah nggak asing lagi nih guys. Lead of GDC UIN Jakarta 2023, Kak Gani Fitriamara Suci.
Untuk Kak Gani Fitri Amara Pesuci dipersilahkan untuk memberi welcoming speech-nya kepada partisipan. Untuk Kak Gani dipersilahkan. Oke, thank you Naren. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam kenal. Lagi-lagi, aku Gani Fitri Amara, bisa dipanggil Gani. Aku adalah lead GDC Wing Jakarta 2023. Aku mau ngucapin juga selamat datang kepada Kak Taufik, Kak Jess, teman-teman semua yang udah berkenan hadir untuk acara kali ini. Dan juga thank you untuk teman-teman core team yang udah ngadain acara ini dan nyiapin juga. Nah, sedikit information, kalau misalnya acara ini, aku dan teman-teman core team udah sepakat gitu yang ngadain acara ini karena urgensinya beberapa hal gitu. Yang pertama adalah, kenapa sih kita ngadain acara ini? Karena kita ada weekly class. Nah, weekly class-nya itu salah satu field-nya, dua field-nya itu ada di UI UX dan juga web dev. Dan untuk kelas UI UX kan udah selesai, dan sekarang lagi berjalan adalah kelasnya web dev. Dan untuk itu kita berencana nih gimana sih caranya untuk kita tuh bisa tahu cara kerja dari UI UX dan kolaborasinya dengan web dev itu bagaimana. Nah, jadinya kita adain acara ini dan juga semoga dengan adanya acara ini teman-teman bisa bisa dapetin informasi baru dan juga insight baru dari para speaker kita. Dan kebetulan juga speaker kita ini udah pada keren-keren banget guys. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung ditanya ke mereka dan juga kita ada Slido untuk teman-teman bisa juga tanya lewat Slido di sana gitu ya. Jadi pesan dari aku dan teman-teman Kortim adalah gunakan kesempatan ini untuk kita belajar lebih banyak lagi gimana sih cara kerjanya dalam dunia kerjanya itu kayak gimana, itu dikulik aja lebih jauh. Dan kata terakhir adalah semangat guys untuk menjalankan hari ini, terutama dalam menyelesaikan di acara ini. Itu aja dari aku. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to Naren. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Gani atas welcoming speech-nya yang sangat mind opening banget nih guys. Wow, sumpah keren banget. Sebelum kita lanjut nih kita bakalan ke agenda apa lagi sih? Mungkin ada orang lagi kah yang mau memberi welcoming speech? Ayo. Oh, berarti kita lanjut ke special talk show nih guys. Udah masuk ke agenda yang kalian tunggu-tunggu. Kira-kira special talk show hari ini bakalan diadain oleh siapa sih? Moderatornya, speakernya, kira-kira siapa guys? Kalian sudah tahu belum? Kayaknya belum pada tahu ya. Jadi ini kayak surprise banget gitu. Jadi kita bakalan lanjut ke next slide. Oke, pada kesempatan kali ini nih guys bakalan dipimpin oleh moderator kita yang kece-kece nih. Yang di kiri ada Kak Justin Vandra Dwi Putra. Beliau merupakan staff of web developer GDC Jakarta. Dan di kanan ada Kak Faiz Haidar Halwi. Beliau merupakan Head of UI UX Design GDC Jakarta. Mungkin dari kalian bisa sapa dulu guys. Beri sapa hangat kepada dua moderator ini sebelum mereka melanjutkan acaranya lewat chat. Ya, Oh, halo ya parah. teman-teman. Halo Oh, teman-teman, halo. oke. Parah nih pada diem doang. Kalian Ya, pada halo ngap. Halo halo Kak. halo Kak Sekian, halo Kak Raden. Oke, Wis, rame nih. rame rame rame. Oke, sebelum kita lanjut ya, aku bakalan serahin acara ini dulu ke moderator kita kedua ini yang keren-keren. Untuk moderator kita dipersilahkan. Oke, thank you Naren. Halo semuanya. Eh, Kenalin, nama aku Justin Valen Dwi Putra, biasa dipanggil Valen. Dan aku adalah salah satu staff ya dari web developer GDC Win Jakarta 2023 dan 2024. Nah, di sini aku nggak sendiri nih. Aku ditemenin sama
temen aku, Kak Faiz, boleh dong say hi dulu ke teman-teman. Kak Faiz. Oke, halo semuanya. Kenalin, gua Faiz Haidar Halwi. Boleh panggil Haidar ya. Biasa dipanggil Haidar. Dan gua di sini sebagai Head UI UX Designer di DSC UIN Jakarta 2023-2024. Nah, kita di sini mau ngapain sih? Ya kita di sini mau menjadi ini ya moderator dari acara special talk show yang membahas kolaborasi antara UI UX dan juga front end nih teman-teman. Coba Ya. ketik satu yang sangat-sangat menunggu acara ini. Ketik satu coba guys. Satu. Gila. Mantap. Kalian kalian di UI UX apa front end nih? Kalau aku sendiri sih front end sih. Ya. Ya, UI UX ngasih. UI UX sih. Waduh, front end. Oke, nih banyak banget ya yang dari UI UX dan juga front end dan gak sabar banget pastinya buat temu speaker-speaker kita yang keren di sini. Coba kita lanjut dulu kali ya buat lihat speakernya siapa aja. Oke, kita coba next dulu. Nah, di sini kita akan kedatangan dua speaker ya guys. Ini speakernya yang sangat berpengalaman dan juga kece-kece banget di sini. Ada dua orang ya. Di sini ada Pak Taufik nih ya. Taufik itu adalah seorang AVP Head of Product Research dan Design at Link aja. Ini keren banget sih ini. Coba kita sapa dulu kali ya. Kak Taufik, apakah sudah ada di sini? Cek. Halo, salam kenal. Oke, oke. Halo Kak, apa kabar Kak? Ya, alhamdulillah baik nih. Thank you ya udah di Oke, invite nih mantap nih. ketemu sama teman-teman Oh ya, mahasiswa lagi masuk kampus. ya. Kita sangat bersyukur juga ini kedatangan seorang speaker yang keren banget nih. Coba kita lanjut lagi ya di sini ya. Apakah sudah ada? Oh ya, ini kita sudah kedatangan Kak Jess ya. Di sini ada Kak Jessica Cecilia Budianto. Kak Jess ini adalah seorang software engineer ya, dan juga seorang member dari Web Google Developer Expert nih. Ini keren banget sih. Dan juga seorang yang bekerja di web platform Tokopedia. Coba kita sapa dulu ya. Halo Kak Jess. Halo, halo Valen. Makasih juga loh. Keren lah pokoknya. Oke, oke. Apa kabar Kak? Gimana kabarnya nih? Ya, di weekend ini gila kalian pada rajin-rajin banget pagi-pagi. Biasanya Iya. jujur aku sendiri jam segini kadang-kadang baru bangun tidur. Iyalah Kak, kita rajin Kak di sini Kak. Orang kedatangan speaker yang keren ya. Bahas UI UX sama front end development ini banyak banget yang tertarik sini. Wah, say. Oke, kita lanjut kali ya Is. Kita langsung mulai aja untuk mempersingkat waktu. Boleh Mas Faiz nih di take over dulu. Oke, thank you Valen. Kita lanjut ke pertanyaan kali ya teman-teman nih. Mungkin udah baik banget yang nungguin dari pertanyaannya dan juga jawaban dari speaker-speaker kita. Oke, kita pertanyaan pertama kali ya. Kita mulai dari peran dari seorang UI UX designer dan juga front end developer. Oke, boleh dijawab mulai dari Kak Taufik, yaitu pertanyaannya, apa peran seorang UI UX designer dan juga seorang front end developer dalam sebuah tim? Boleh dari Kak Taufik. Halo, sorry ini aku lagi ini baru baca kalau ternyata ada background ininya Zoom-nya ya. Ya. Oke, boleh diulang tadi pertanyaannya? Oke, boleh. Itu apa peran seorang UI UX designer dan juga front end developer dalam sebuah tim? Oke, kalau ditanya peran ya, jadi perannya memang sini cukup penting banget ya di tim. Jadi mereka itu nanti yang mendetailkan ide-ide sama yang mengimplementasikan gitu. Jadi tanpa mereka berdua ini ya bisa dibilang ide cuman ide ya. Paling gitu sih. Eh, Terus kalau di timku sendiri, mungkin desainer itu
ada banyak ya, ada banyak role sebenarnya, ada kayak UX researcher, ada product designer ya. Sebenarnya kalau di teman mungkin itu ada udah melingkupi UX dan UI. Ada content designer, itu illustrator and UX writer. Terus sama kalau tim kita pas udah gede juga itu ada tambahan lagi design ops ya yang ngurusin sistemnya dari people, proses dan produknya gitu. Terus kalau dilihat perannya ya berdasarkan klien-kliennya, jadi klien kita kan pasti ada teman-teman bisnis. Biasa itu kita ke teman-teman bisnis itu berperan tuh buat ngumpulin requirement ya, walaupun biasa itu melalui perantara PM ya. Kalau ke user itu biasanya kita lebih ke research nih ke usernya. Jadi kita pahami problemnya, kebutuhannya, dan perilakunya. Sedangkan kalau ke developer itu buat kolaborasi, memastikan possible nggak ini diimplementasikan. Terus kemudian nanti di akhir kita deliver tuh ke developer untuk diimplementasikan. So tugas utamanya berarti cari tuh sweet spotnya antara keinginannya bisnis tadi, klien pertamanya, kemudian kebutuhannya user, sama berbagai kayak keterbatasan-keterbatasan possibility yang ada di development. Itu sih mungkin ya perannya kalau spesifik ke desainnya. Kalau devnya mungkin nanti bisa dibantu ya sama Kak Jessi kan. Oke, oke. Thank you juga dari Pak Taufik. Oh, malah baru tahu ada yang namanya design ops loh. Soalnya setahu aku juga adanya biasanya researcher, terus designer. Ya, terus langsung PM kan. Nggak ada ops-nya gitu loh. Jadi, wah, ada ternyata. Nah, kalau mungkin, kalau tadi kan kita ya dari Pak Taufik kan bahas soal UI UX-nya ya. Kalau front end ini bisa dibilang yang eh, paling gampang yang mewujudkan ide-ide gilanya UI UX ya, ide-ide gilanya UI UX, ide gilanya PM, kita yang ngewujudin. Jadi ya kalau kalau kita bicara mobile berarti mobile app, kalau untuk web berarti jadinya kita bikin web kayak gitu tampilannya. Nah, selain itu front end itu juga yang anjay mewujudkan mimpi jadi kenyataan. Ya, selain itu front end juga yang eh harus bisa nih integrasi sama back end juga. Kayak kita terima data dari back end, ya kita gimana cara memvisualisasikannya. Dan ini yang biasanya nanti ini bakal jadi agak konflik, yaitu antara data dari back end harus tetap eh, sesuai dengan desain yang dikasih dari UI UX. Kayak gitu sih. Terus selain itu front end juga apalagi ya bicara biasanya soal performance juga, performance gimana webnya bisa stabil, terus bisa selalu diakses, terus kita juga ngaturin kayak SEO gimana supaya web kita rank SEO-nya paling ya paling atas ya, dan banyak lagi sih kurang lebih seperti itu front end. Oke, thank you banget nih dari Kak Jessica, dari juga Kak Taufik. Jadi banyak role desainnya juga ya, dan juga mencari kebutuhan user, dan juga dari front end itu harus menciptakan ide-idenya gila si UI UX ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, yaitu mengapa kolaborasi antara kedua tim itu penting? Dan kira-kira apa aja sih faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kesuksesan dalam berkolaborasi? Mungkin dari Kak Jessica dulu ya. Sorry, bisa diulang lagi tadi pertanyaan? Boleh. Mengapa kolaborasi antara kedua tim itu penting dan kira-kira apa aja sih faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kesuksesan dalam berkolaborasi? Oke. Kenapa penting? Karena paling gampang karena baik UI UX maupun front end ini kita bicara soal visual lah ya. Jadi gimana ngewujudin eh, istilahnya kan manusia makhluk visual kan ya. Jadi gimana ngewujudin visual yang oke, terus istilahnya kalau bahasa bahasa UI UX sih harmonis di mata lah gitu. Nah, itu tuh butuh kolaborasinya itu istilahnya UI UX udah bikin desainnya misalkan udah bagus nih. Kalau misalkan front end bikinnya asal-asalan kan satu UI UX-nya sewot ya pastinya. Dua Ya, eh, buat ya istilahnya user yang pakai webnya juga atau pakai aplikasinya juga kan jadinya even mungkin ada yang user yang udahlah asal pakai aja.
Tapi pasti ada aja kan user yang matanya kelewat teliti kayak, ih ini ukuran misalkan ukuran kartnya kekecilan nih, ukuran kartnya kegedean, ini nggak ada margin kiri kanannya. Itu pasti ada aja user yang rewel kayak gitu. Nah itu makanya gimana bikin istilahnya UI UX yang nggak cuman indah tapi juga istilahnya enak di mata user, itu tuh pengaruh banget dari kolaborasi ini sih. Oke, kita lanjut ke coba dari Kak Taufik, boleh? Oke, kalau pentingnya, mungkin aku lihat dari kalau di flow-nya kita bekerja ya. Jadi kan mungkin desainer dulu ya, baru developer. Inputnya kita itu biasanya ada kayak request dokumen tuh, request dokumen. Nah, terus outputnya kita itu kan desain itu di deliver ke teman-teman dev itu jadiin, jadi inputannya itu ini ya, desain. Outputnya tuh mungkin udah berupa aplikasi nantinya. Jadi kalau nggak ada dua role ini, ya udah berarti user itu nggak bisa menggunakan aplikasi. Nggak mungkin juga kan, nanti user langsung dikasih request dokumen kan. Jadi itu ya, ya itu tadi gunanya kita berdua nih berkolaborasi untuk bisa mewujudkan itu supaya bisa digunakan oleh user gitu. Atau Kalau enggak usernya tembak manual API-nya. oh iya, masa usernya langsung ini ya tembak manual DB-nya ya. Iya. Oke, itu terus eh kalau ditanya faktor kesuksesan kolaborasi, kalau di tim ini ada ini ada apa sih istilah itu singkatannya. Jadi kolaborasi itu ada kepanjangannya. Jadi KO itu yang pertama kejelasan objektif. Itu harus jelas banget ya dengan kita atau objektifnya. Jadi teman-teman itu bisa melakukan banyak inisiatif untuk mencapai tujuan itu gitu. Karena banyak banget yang terkadang itu nggak tertulis di requirement ya. Jadi itu pentingnya kita harus tahu tujuannya. Jadi kalaupun detail-detail kecilnya itu nggak tersampaikan, kita bisa melakukan inisiatif-inisiatif itu untuk mengungkapin. Jadi itu yang bikin cukup sukses juga ya kolaborasinya kita. Kemudian kolaborasi, huruf ketiga itu apa? L ya, leadership itu LA-nya, leadership. Jadi penting banget ada hadir situ leadership karena tanpa adanya leadership di situ kita tuh sering bertengkar juga ya. Sering bertengkar tuh. Jadi kalau misalnya ada keputusan-keputusan yang mentok, situlah turun leadership untuk uh, menangani itu gitu. Jadi uh, intinya kayak menyelesaikan apa konflik yang ada. Kemudian kolaborasi B ya, B B sama O-nya nih buka komunikasi. Buka komunikasi. Jadi komunikasi yang efektif itu adalah kuncinya yang memastikan bahwa semua anggota tim memahami tujuan, ekspektasi dan kemajuan proyek. Jadi itu ya komunikasi gitu. Jangan ada sampai terjadi silo gitu. Kemudian R-nya itu rasa hormat ya, respect gitu. Jadi kita harus bangun kepercayaan nih dengan teman-teman developer juga ya. Jadi kita punya role masing-masing, saling percaya dan rasa hormat. Termasuk ini juga berhubungan dengan komunikasinya nanti gimana caranya kita berkomunikasi. Jangan sampai kita mau kritik, kita kritiknya ternyata menyakitkan dan sebagainya. Itu harus ada rasa hormat lah di situ. A-nya ini itu alat ya, alat. Jadi ini untuk kolaborasi perlu banget ya alat bantu. Apalagi kalau sekarang kita banyak yang work from home, hybrid dan sebagainya. Oh makin penting lagi tuh. Jadi perlu ada alat-alat pendukung nih yang untuk membantu kolaborasi. Kemudian eh, apa ini terakhir kolaborasi S ya S S itu SOP dan sistem. Jadi kalau di kolaborasi kita itu ada proses yang mulai berulang-berulang supaya itu kolaborasi kita efektif di masa depan. Ya udah jadiin aja tuh SOP atau sistem tuh gitu ya. Termasuk kalau kayak ini ya di desain sistem UI kit itu kan sebenarnya kayak request komponen yang berulang, ya udah jadiin aja desain sistem gitu. Atau ada kita sering nanya-nanya ke ini tentang requirement ke developer tentang possibility dan sebagainya. Ya udah jadiin aja itu meeting rutin dan sebagainya. Intinya kayak gitu sih cara ngaturnya. Kemudian terakhir itu ya udah evaluasi. Ini mungkin yang paling penting ya karena tiap company punya I-nya ya, I terakhirnya dari evaluasi ya. Maksa banget. Karena ini ya, tiap company itu punya problemnya masing-masing. Kayaknya kalau kita mau ajarin di sini tips and trick itu mungkin nggak bisa dipukul rata ya, karena problemnya juga beda-beda. Banyak banget variabel yang bisa menentukan perbedaan problem itu. Ya udah fokus aja dengan problem itu, terus dievaluasi, apalagi nih solusi untuk solve problem-problem itu. Itu sih mungkin ya, supaya makin cetar lah
kolaborasinya nih, dua role ini. Oke. Oh, ternyata banyak juga ya yang harus dipikirin, terutama seperti tadi objektifnya, leadership, terus komunikasi itu jangan lupa ya antara UX designer dan juga developer. Dan juga respect-nya, kita harus saling percaya dengan developer. Dan juga tadi udah disebut ya alat bantu dan juga evaluasi. Nah, ngomong-ngomong kalau kita eh, bicarain tentang tools atau alat, mungkin kita boleh nih dari pertanyaan berikutnya ya, Bang Valen. Oke, tapi kayaknya sebelum kita ngomongin tools dan alat, tadi sempat di-mention juga ya tentang SOP gitu, tentang cara-cara kita bekerja nih. Nah, eh, kalau dari kakak-kakak sekalian itu ada nggak sih kayak teknik-teknik penting gitu dalam berkolaborasi antara front-end developer dan juga UX designer dalam sebuah project gitu? Kalau dari Kak Jess mungkin itu kira-kira ada nggak sih teknik-teknik penting nih yang kira-kira kita perlu tahu gitu untuk melakukan kolaborasi? Hmm, jujur sih waktu ini kan dari pengalaman aku, ya istilahnya aku pernah di beberapa perusahaan juga. Dan waktu waktu aku kerja di yang perusahaan yang termasuk kecil, bisa dibilang SOP untuk ya komunikasi seperti ini itu antara UI UX sama sama kita front end itu udah seenggaknya udah mulai pakai Figma sih. Udah pakai Figma, ya pokoknya eh ini ada tasnya misalkan suruh bikin apalah, ini desainnya udah kayak gitu. Ya simple tapi udah langsung istilahnya udah straightforward lah ya, udah langsung ke inti-intinya butuh apa-apa aja kayak gitu. Tapi kalau mungkin kalau di perusahaan besar mungkin apalagi seiring waktu kasusnya makin lama makin kompleks ya kayak gitu. Jadi nggak sesimpel istilahnya bikin tampilan desain jadi udah gitu. Tapi ya, Iya. kan biasanya di di dalam desainnya itu kan bukan bikinnya kayak istilahnya landing page yang statik kayak gitu aja, tapi udah mulai kayak ada flow-nya nih, kayak kalau seandainya user error gimana, terus user dari sini klik kemana kayak gitu. Jadi mulai mulai kompleks lah istilahnya di situ. Nah, biasanya SOP-nya itu dari dari tim UI UX sama PM biasanya ngegodok dulu lah ya, ngegodok idenya dulu, bla bla bla. Setelah idenya udah beneran oke, baru mereka udah mulai nih bikin kayak sebutannya sync up, kayak meeting ngebahas kita mau bikin desain kayak gini nih. Jadi nggak pakai cara langsung ngasih desain terus minta front end bikin gitu enggak ya. Jadi baru kayak ini kenalin ini istilahnya desain yang mau kita bikin. Nanti flow-nya seperti ini. Misalkan kalau secara normal user arah dari klik ini kemana 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 kayak gitu. Terus kalau seandainya error gimana gimana. Nah, Oke, di sini sepertinya Kak Jessica sedikit ada masalah ya. Kalau yang aku bisa simpulin tadi ya, itu ada beberapa poin yang Kak Jess tadi sampaikan gitu. Ada dua kasus, itu ada yang di perusahaan kecil dan juga perusahaan besar gitu. Dan itu SOP-nya beda-beda. Dan kalau yang kecil itu dia lebih simpel gitu ya. Sedangkan yang kalau misalnya yang gede itu dia lebih struktur karena ada edge case tertentu gitu yang harus diperhatikan gitu. Dan itu juga sebelum itu kita UX juga nge-brainstorm dulu lalu kita meet untuk memperjelas gitu. Oke, nah ini Kak Jess-nya sudah terkoneksi lagi ya. halo halo, sorry. Wah, kepotong ini. Iya, kayak gitu. Jadi eh aku gak tadi aku sampai mana nih waktu yang terakhir sebelum Tadi potong? kalau yang terakhir itu pas kakak ngomong tentang SOP UI UX itu nge-brainstorm dulu habis itu nanti meet gitu untuk memperjelas Oh, iya gitu ya, di nah itu perusahaan meet-nya yang itu besar. kayak memperkenalkan kan ini desainnya kayak gimana gitu. Jadi nggak langsung ya front end bisa bikin atau enggak kayak gitu, nggak langsung bahkan abis dikenalin gitu dari produk biasanya nanyanya ke back end dulu justru. Jadi kayak eh back end ini bisa nggak nyediain data kayak gini kayak gini kayak gini, terus bisa nggak istilahnya bikin nanti
API-nya ada nggak untuk flow-nya dari gini ke gini gitu. Nanti errornya bisa nggak kayak gitu. Jadi malahan di sync awal itu front end kadang cuma nyimak doang. Kadang kayak yang nggak ditanya sama sekali front end-nya bisa atau enggak gitu. Belum tentu ditanya. Sibuknya ke back end terus. Nah, setelah back end ya kira-kira ini bisa lah kayak gitu. Baru front end ditanya, ini mungkin nggak dari yang sekarang itu bikin seperti ini kayak gitu. Itu baru mulai agak dibahas. Kurang lebih kayak gitu sih. Dan itu tuh biasanya nggak sekali jadi. Jadi kayak sync up-nya itu bisa 2-3 kali lah atau bahkan lebih. Jadi kayak kadang dari front end juga bisa kayak ngeprotes kayak ini terlalu ribet, ini eh revisi dong desainnya kayak gitu. Atau ya secara UX-nya kayak terlalu banyak action yang harus dilakuin buat dapat sesuatu, revisi dong kayak gitu. Jadi itu tuh dari front end bisa minta revisi, back end minta revisi, sampai akhirnya dikerjain ya butuh waktu lama gitu. Kayak gitu sih. Oke. Berarti itu SOP-nya beda-beda gitu ya, dari yang kecil dan juga yang besar. Dan yang besar itu jatuhnya kayak lebih kompleks gitu ya, harus konsultasi nggak ke front end dulu dan juga harus ke back end juga gitu. Dan Betul. kalau misalnya ada yang belum pas itu bisa banyak banget revisi gitu ya. Oke, Iya. masih menarik. Nanti kalau udah Oke. dikerjain juga front end disuruh revisi-revisi lagi terus. Waduh. Oke. Berarti banyak banget revisi gitu ya. Iya, I see. kayak skripsi. Oke. Waduh. Belum belum ngalamin nih, masih semester 3 nih. Oke, kita coba lanjut lagi ya ke kalau misalnya dari Kak Taufik itu kurang lebih ada nggak sih teknik-teknik yang penting gitu yang bisa disampaikan kepada kita? Maaf Kak Taufik, suaranya belum di unmute ya. Oke, teknik-teknik kolaborasi. Mungkin aku akan breakdown seperti yang jawaban sebelumnya ya. Jadi pertama itu kalau di kejelasan yang objektif tadi, sebenarnya ada beberapa teknik-tekniknya. Mungkin karena aku ini juga ya, people managerial ya di ini roleku. Eh, jadi yang pertama itu eh, harus kalau di timku ya, di timku pribadi itu kita harus itu tetapkan value yang mau kita terapkan itu apa-apa aja. Dengan jelasnya value itu arahan kolaborasinya itu bakalan ini ya mengarah ke suatu titik yang sama tuh karena value-value yang mau di achieve itu jelas. Kemudian ada juga yang namanya kayak success matrix. Success matrix itu harus terdefine juga. Kayak misalnya, oh kita mau solve halaman apa nih? Misalnya halaman scan kris. Apa sih yang perlu di solve di situ? Apakah misalnya matriksnya kecepatannya orang nge-scan, kemudahannya, kecepatan di conversionnya ya, mendapatkan ikonnya itu dan sebagainya banyak lah. Nah, itu semua harus di define tuh supaya ketika menghasilkan solusi yang mengarah ke metrik sama value tadi. Terus kejelasannya itu dengan cara salah satu metodenya itu kita tulis itu dalam suatu PRD istilah itu atau produk atau project request document. Jadi itu ya harus jelas tuh di situ semua terdefine dengan semua semua desainer sama developernya bisa lihat itu. Jadi mereka bisa ngoding, bisa desain sesuai dengan goal-goal yang ada di situ, request-request yang ada di situ. Terus yang lainnya bisa sampai ke people-nya ya, itu bisa ada juga kayak misalnya kita detailin lagi. Karena kalau di link aja sendiri udah ada kayak sistem squad-squad ya. Jadi mereka bakalan sepanjang tahun bakalan ngerjain proyek-proyeknya di squad itu terus. Jadi proyek-proyek yang ada di squad itu biasanya tuh udah kita buatin juga kayak OKR-OKR-nya gitu. Bahkan udah ada kayak KPI-KPI-nya juga. Yang menariknya kalau yang di KPI itu, kalau lu achieve, itu bakal mempengaruhi bonus. Jadi gajinya tuh bisa lebih banyak gitu dalam setahun kayak gitu sih. Jadi itu ya kalau di kejelasan objektifnya tadi. Kalau leadership, aku sendiri nerapin itu ya. Jadi panduannya aku tuh people, proses sama produk itu tekniknya. Biasanya kita ada kayak pertemuan rutin ngebahas itu buat ngejawab problem-problem yang ada di people, proses produk. Jadi nggak cuma di produk aja, termasuk di proses sama di people-nya. Kalau di people itu kayak misalnya
ada orang yang pengen naikin skillnya atau yang tertinggal skill setnya dan sebagainya. Itu gimana caranya menjawab itu semua? Karena itu mengganggu banget ya kolaborasi. Kemudian kalau prosesnya ini cukup memberatkan ya. Bisa nggak sih ini dibuat lebih simpel lagi gitu? Karena dengan lebih simpel berarti bisa lebih banyak juga kan tingkat yang kita kerjakan gitu, proyek yang kita kerjakan. Gitu aja ya di produk-produk tadi yang saya di atas ya, metrik-metriknya gimana supaya mudah achieve-nya dan sebagainya, inisiatif apa aja yang harus kita lakukan, itu selalu kita ini ya tambahkan tuh program-programnya. Kemudian kalau dibuka komunikasi tadi, jadi kita ada beberapa ritual-ritual ini ya buat komunikasi. Ya, misalnya itu kita terinspirasi dari metodenya ini ya Scrum. Jadi ini teman-teman bisa googling aja ya. Nanti dicatat aja karena kayaknya nggak bisa gue jelasin semua. Ini kayak misalnya ada kolaborasi itu yang pertama kayak planning bareng. Jadi di situ kita diskusi ya sama developer, ini possible nggak, ini nggak possible. Terus yang mana yang duluan kita kerjakan, mana yang impact-nya gede, mana yang impact-nya kecil, mana yang kita ambil di sprint sekarang, mana yang kita tunda di sprint berikutnya, mana yang yaudahlah nggak usah dikerjain gitu. Itu di planning kita dibahas. Kemudian ada juga kayak daily stand up, di situ kita ngobrol-ngobrol, dari namanya aja daily stand up, berarti tiap hari, dan itu dalam keadaan berdiri. Kenapa itu tekniknya seperti itu? Itu supaya kalau kita report itu betul-betul hal yang penting-penting aja. Karena kalau kita banyak bacot itu capek berdiri ya, karena meetingnya itu sambil berdiri, jadi capek tuh berdirinya. Jadi itu intinya sebenarnya. Jadi supaya kita report yang penting-penting aja. Apa yang di report di situ? Misalnya apa yang udah dikerjakan kemarin, apa yang mau dikerjakan hari ini, sama apa problem yang bisa dibantu nih sama teman-teman yang lain gitu, atau ada pertanyaan nggak yang belum terjawab gitu, nanti dijawab nih sama teman-teman yang ikut di daily stand up itu gitu. Kemudian ada juga kayak checkpoint, sekedar report-report aja, itu sebenarnya serupa sih sama daily stand up. Kalau di kita sendiri di internal design itu ada juga kayak desain kritik atau project review di mana kita saling ngebully-bully tuh di situ, saling ngebully-bully desainnya ya teman-teman, tapi dalam ini positif ya kayak gitu buat perbaikan lah. Itu kemudian kalau yang rasa hormat tadi itu, ini ya nomor berikutnya, itu kita ada teknik namanya kayak burger feedback. Burger feedback itu kalau teman-teman lihat kan kita ada roti yang rapi di atas, kemudian ada sayur-sayur, keju, daging yang berantakan di tengah, kemudian ada roti lagi yang agak rapi di bawah. Jadi maksudnya itu, kalau kita menyampaikan kritik atau masukan, jadi ada tekniknya tuh. Jadi kayak awali dulu dengan pujian, kemudian inti kritiknya, kemudian tutup lagi dengan pujian. Itu sebenarnya lebih kayak penghargaan aja sih, biar orang itu enggak apa ya, enggak stres lah, kayak merasa dibully, ditekan gitu. Tapi ada pujian-pujian juga tuh di depan dan di belakangnya. Itu mungkin teknik-tekniknya. Walaupun sebenarnya kalau kita udah bonding ya, udah dekat, ya udahlah to the point aja. Realitanya biasa kayak gitu ya. Kemudian kalau alat dan teknologi, ini biasanya tergantung kita mau kolaborasinya gimana. Ini mungkin terinspirasi dari caranya teman-teman front end ya, manggil API. Jadi ada sync sama asynchronous gitu, sinkronus sama asynchronous. Jadi kalau caranya kita komunikasi ya kolaborasi kalau pakai sinkronus itu, misalnya kalau kita live meeting ya, entah itu offline atau online, atau misalnya presentasi. Cuman itu kan kita hadap-hadapan ya, dan butuh pencocokan waktu gitu untuk ketemu bareng gitu. Itu terkadang sulit banget ya, karena kita banyak banget project, banyak banget kerjaan, terkadang itu sulit buat cari waktu yang pas. Nah, makanya hadirlah asinkronus. Asinkronus itu ya udah, gue komunikasi sekarang, terserah kapan lu jawab gitu, enggak, dan terserah kapan lu lihat dan kapan lu respon gitu. Nah itu biasanya kita kayak pakai chat atau pakai email, atau misalnya ya udah tulis aja dokumentasinya yang bisa diakses sama teman-teman developer. Jadi mereka bisa lihat kapanpun dan balas kapanpun gitu. Ketika mereka kosong, nggak perlu janjian ketemuan, nyocotin waktu kosong gitu. Itu sih. Kalau SOP sama sistem, tekniknya mungkin tadi ya, kalau SOP kolaborasi, meeting rutin, kemudian kita bikin SOP juga tentang delivery desainnya gimana, delivery aset itu gimana, SOP tentang delivery UX writing, dan sebagainya. Kalau dokumentasi itu kita ada kayak desain sistem, dan desain sistem itu nggak cuman UI kit ya, tapi itu juga tentang kayak front end library, itu kita integrasikan juga tuh. Kemudian kita ada juga kayak buat UI kit dokumentasi, itu
ada tuh semua guideline-nya, gimana buat kayak flow positif, additional flow, kemudian gimana ngedokumentasiin UX ratingnya, trackernya dan sebagainya. Itu sebenarnya mempermudah banget ya kolaborasi gitu. Kalau itu nggak disusun dengan rapi atau nggak ada template-nya, kasian juga ya developer harus ngebaca format yang berbeda-beda dari tiap desainer yang ini request ke mereka gitu. Itu sih. Sama yang terakhir tadi evaluasinya, kita ada kayak semacam sprint review. Jadi yang kita review biasanya itu produk setiap selesai suatu sprint ya. Itu biasa kita review di situ. Sama ada juga kayak retrospektif yang kita review itu, yang kita evaluasi itu prosesnya. Ada lagi nggak ya proses yang masih cukup pain, bermasalah, problem, terlalu lama dan sebagainya di sprint kemarin. Apa yang perlu kita perbaiki, perlu kita hilangkan, atau perlu kita tambahkan. Itu sih. Jadi banyak lah teknik-teknik. Mungkin teman-teman nanti bisa googling lebih jelasnya. Tapi tadi secara poin-poin umumnya, sebenarnya udah ada sih beberapa contoh-contohnya. Gitu. Nah, berarti yang jawabannya aku tuh versi pendeknya. Yang jawaban versi lengkapnya ini yang dijawab Pak Taufik ini sebetulnya. Betul, ini sangat lengkap dan jelas ya. Dia tadi Iya, iya. mendefinisikan kejelasan objektif, leadership juga. Itu sangat eh, worth it lah untuk disimak ya guys. Ini bener-bener Iya. daging banget gitu. Jadi bahkan istilahnya yang kita front end tahu itu kan cuman ya yang aku bilang tadi kan yang kita front end tahu. Tapi yang front end nggak tahu kan kayak yang tadi Pak Taufik jelasin itu ada kayak ada ya meetingnya dulu antara UI UX, ada kayak ya ngasih feedbacknya kayak gitu, ada retronya. Itu retronya soalnya kayak di front end juga nggak ikut deh. Biasanya itu product only gitu kan, produk UI UX kayak gitu. Front end biasanya nggak ikut. Jadi makanya itu eh, apa yang front end alamin dan yang UI UX alamin tuh bisa beda banget kompleksnya gitu. Oke. Ini tadi juga banyak ya poin-poin yang disampaikan juga gitu ya. So, kayak ada tadi sukses matrix gitu. Itu di kejelasan objektif juga ya tadi disampaikannya dan juga eh, kayak dalam leadership itu juga ada people, proses dan juga komunikasi gitu. Itu menarik banget dan juga tadi sempat disampaikan juga tentang burger feedback ya. Itu aku baru dengar juga sih. Itu cara mengkritik yang baik gitu ya. Itu akan aku catat sih pastinya gitu. Dan juga tentang evaluasi juga tadi yang disampaikan oleh Kak Taufik seperti itu. Oke, kita coba lanjut lagi ya di sini ya. Em, Nah, tadi kan kita juga udah sempat ngomongin tools ya, tapi belum jelas gitu, belum terlalu detail. Nah, di sini aku juga mau nanya, kira-kira ada nggak sih tools yang selain kayak Figma ataupun tools-tools kayak kalau untuk chat itu kan kayak ada Zoom, email dan lain-lain itu ada nggak sih yang dipakai Kak, selain eh, tools-tools tersebut gitu untuk proses kolaborasi? Kalau dari Kak Taufik sendiri itu gimana tuh? Oke, gue breakdown berdasarkan ini ya, flow flow kerjanya kita ya. Jadi yang pertama kan kita tuh terima input ya biasanya dari teman-teman PM. Uh, Berarti mereka tuh harus delivery requirement-nya. Di situ detail-detail requirement-nya. Walaupun sebenarnya ini juga yang jadi output-nya kita nanti ya ke developer dengan cara melengkapi uh, PRD-nya di sini yang product request dokumennya itu nanti kita lengkapin, itu nanti kita serahkan ke teman-teman developer. Ah, untuk product request dokumennya ini, itu biasanya kita dokumentasikan itu pakai manajemen tools. Manajemen tools. Apa itu manajemen tools? Biasanya itu kayak contohnya, ini kalau teman-teman mau catat ya, buat nanti googling-googling lagi. Kayak Jira, itu biasa pasangan dengan Confluence tuh. Jira, Confluence. Atau ada juga mungkin teman-teman lebih familiar dengan namanya kayak Trello atau kayak Write. Nah, itu project management tools-nya. Biasanya situ detail-detail tiket kerjaan itu ada semua di situ. Tujuannya apa, problemnya apa, eh, kemudian kayak apa, sukses kriterianya apa, sukses matriksnya apa dan sebagainya. Itu ada semua di situ. Kemudian sama ada dia kayak statusnya gitu. Ini sebenarnya statusnya lagi di siapa? Apakah open for design, lagi di desain, udah open untuk teman-teman developer kerjain, atau udah siap di QA testing ya, quality assurance testing, atau udah dirilis dan sebagainya. Situ udah ada status-statusnya juga. Itu untuk project manajemennya ya.
Kemudian ketika itu udah masuk ke kita, biasanya kan kita melakukan brainstorming dulu. Sebenarnya ada banyak ya prosesnya di sepanjang desain, cuma mungkin aku fokus yang ada hubungannya sama ini ya, kolaborasi dengan developer. Biasanya itu kita mulai dengan ini ya, brainstorming bareng. Biasanya ini terlibat juga desainer sama developer tuh. Nah, untuk diskusi-diskusi ini biasanya eh, buat gampangnya ya, kita sambil coret-coret itu pakai tools yang namanya kayak misalnya FigJam, Miro, dan lain-lain lah ya. Semoga gue nggak kayak sales ya. Jadi gue kasih beberapa alternatifnya. Itu jadi itu sebenarnya kayak tools desain tapi dibuat sesederhana mungkin supaya nggak bikin overwhelm lah ya kepalanya orang-orang yang non-tech sama non-design gitu. Jadi di situ cuman drag and drop sticky notes, kemudian tulis-tulis gitu ide-ide dan sebagainya gitu. Enaknya ya udah kayak papan tulis sih, mudah dihapus, mudah digeser-geser dan sebagainya kayak gitulah. Kemudian lanjut, ya pastinya kita butuh komunikasi juga ya sepanjang proses itu. Nah, komunikasinya tadi, kalau yang kayak sinkronusnya, berarti itu nggak tanpa tools ya, karena kita langsung aja ketemuan gitu, offline meeting. Paling Google Calendar mungkin ya buat menyamakan ini, Iya, Google Calendar, betul menyamakan tuh. waktu atau pakai kalendernya Teams atau apapun itu. Kemudian ketika ketemuan, ya udah itu Teams meeting, Zoom, Google Meet, atau mungkin ada kayak tambahan kayak ini ya, ada PowerPoint-nya atau Google Slide-nya gitu. Kemudian kalau asinkronusnya itu bisa melalui chat. Chatnya bisa WhatsApp, chat Teams, chat pokoknya apapun itu, Slack dan sebagainya. Atau melalui tadi sempat misalnya email, Gmail, atau bisa dengan kayak ya udah lu tulis aja di Confluence. Confluence itu intinya kayak ya semacam kayak Word lah ya, cuman versi online aja gitu. Atau ya udah Figma pun itu juga sebenarnya bisa dibuat asinkronus ya. Yang penting developer tahu linknya, dia bisa baca kapanpun kan, nggak mesti kita jelasin direct gitu. Itu. Kemudian delivery desainnya, misalnya udah selesai ya, kita deliver nih ke teman-teman developer. Kalau delivery design itu bisa pakai Figma. Kalau dulu itu sempat ada tren juga ya, namanya Sketch, Adobe XD dan sebagainya gitu. Kemudian terkadang desain itu nggak cukup tuh, uh, karena di desain kan cuma gambar-gambar doang ya. Terkadang ketika developer itu kan harus buat interaksinya. Ini animasi interaksinya gimana nih dan sebagainya. Itu biasanya perlu kita lengkapin tuh dengan prototype. Tapi walaupun nggak semua ya kita lengkapin dengan prototype, biasanya kita lengkapin juga beberapa case-case khusus atau case-case baru itu kita lengkapin dengan prototype. Nah, prototype itu terusnya apa? Bisa Figma, Protopie, atau ya udah pakai real product dan sebagainya lah kayak gitu. Itu buat membantu penjelasan biasanya. Biasanya ini prototype kita pakai buat ini sih kayak usability testing ke user ya. Jadi sebelum teman-teman developer capek-capek ngoding, ya udah kita pakai prototype ini aja karena lebih low effort ya buatnya, nggak perlu di coding gitu, cuman drag and drop, udah ada tuh interaksinya gitu kayak real aplikasi. Kemudian apalagi ya? Oh ada juga delivery asset. Delivery asset itu kayak bisa langsung pakai di Figma-nya. Biasanya kita juga pakai kayak SharePoint. Jadi kita atau Google Drive atau apapun itu biasanya kan kita ini ya share kayak .jpeg, .png, atau misalnya file-file dalam bentuk kalau animasi, animasi icon atau animasi grafik itu biasa kita pakai Lottie, itu membantu banget sih. Kemudian kalau delivery UX writing biasanya kita pakai beberapa kita langsung dari ke Figma, beberapa juga kita bantu developer. Ya udah kita tulis variabelnya apa, kalau berikutnya itu versi Indonesianya apa, versi Inggrisnya apa gitu. Jadi ketika teman-teman front end ngetik itu ya udah cuma ngetik ininya doang ya, nama variabelnya doang gitu, nggak perlu lagi ngetik versi Indonesia, versi Inggrisnya karena itu udah terconvert dalam, gue nggak tahu itu dalam .json atau apa gitu, pokoknya nanti tinggal dipakai gitu filenya sama teman-teman ini developer front end. Kemudian apalagi ya? Sama terakhir mungkin ini ya, delivery tracker. Oh ini kalau company udah makin gede, biasa ada jadi tuh tracker. Biasa itu bahkan kita di sana bantuin developer ya. Jadi kita yang nge-define nama komponennya, eh, dan itu nanti jadi nama trackernya juga gitu. Kayak gitu sih. Itu mungkin ya beberapa tools. Toolsnya itu bisa pakai Figma langsung atau dilengkapi dengan kayak Excel atau Google Sheet. Gitu. Asik. Jadi di sini Kalau banyak. nggak ada yang lupa. Gak apa-apa, itu udah banyak banget sih Kak. Itu udah sangat sangat bisa membantu keseharian dalam bekerja ya di sisi UI UX. Tadi udah banyak banget gitu.
dari yang delivery requirement-nya gitu. Itu pakai Jira, Trello, itu tools-tools yang emang pas banget ya untuk itu. Dan juga tadi udah ada Figma sama Miro ya. Tadi aku juga sempat pakai sih kalau Miro itu memang oke gitu ya untuk coret-coret gitu. Dan juga tadi sempat ada prototype juga itu ya pakai Figma. Dan mungkin teman-teman yang UI UX di sini udah pernah gitu ya untuk prototype gitu. Jadi bisa dipakai lagi. Dan juga untuk delivery asset tadi juga udah sempat mention Lottie gitu ya dan G-Drive dan segala macamnya. Gitu. Keren banget sih tools yang dipakainya gitu ya. Nah, kalau itu kan dari sisi UI UX gitu ya. Kalau misalnya dari front end itu yang biasa Tajes pakai itu apa aja ya? Kalau boleh tahu nih. Oke, mungkin aku sekalian nambahin juga ya. Itu kan tadi dari UI UX banyak begitu, dari front end kayak banyak juga. Jadi kalau kita bicara soal tadi tracker ya, mungkin kalau tracker biasanya kita pakainya Google Analytics sih. Itu salah satu yang terkenal juga. Dan mungkin tadi dari Pak Taufik mungkin belum sempat ngejelasin soal tracker, aku yang ngejelasin. Kalau apa tujuannya si tracker ini itu sebetulnya ini bakal jadi dipakai sama tim produk UI UX buat tentuin kesuksesannya desain mereka. Jadi kayak mereka bikin desain, mereka bikin produk atau apapun itu, gimana sih cara ngukur kesuksesannya? Kalau kan kita nggak mungkin lah ya, kalau apalagi kalau perusahaan besar kita tanyain satu-satu user ini udah bagus atau belum Betul. kan nggak mungkin. Jadi satunya cara kita pasangin ya yang namanya tracker ini. Jadi kayak istilahnya kayak ya namanya juga tracker kayak pelacak lah ya. Jadi kayak si tracker ini tuh setiap kali misalkan user pencet tombol apa nih. Pas user pencet tombol ini sebetulnya tanpa kalian ketahui istilahnya data kalian tuh sebenarnya dikirim ya kayak ke Google Analytics ini kayak dikumpulin eh, ketahuan oh si user ini pencet tombol ini nih. Eh, kalau misalkan kalau kita bicaranya misalkan buat mencapai sesuatu tuh ada berbagai cara kayak kalau belanja kan bisa beli langsung ada tambah ke keranjang kan. Oh, Betul. ketahuan nih user itu lebih cenderungnya tambah ke keranjang atau user lebih cenderung beli langsung. Nah, itu kelihatan di situ. Karena ya bisa dilihat kan berapa banyak yang ngeklik tombol beli langsung, berapa banyak yang beli tombol apa tambah ke keranjang itu kelihatan kan kalau dari kayak gitu. Terus kelihatan selain kalau pas user ngeklik sesuatu bisa juga sebenarnya si tracker ini user buka sesuatu user buka halaman tertentu itu ngirim juga si trackernya jadi ya bisa dibilang makanya tanpa kalian sadari kalian tuh kalau dalam website apalagi website gede itu yang kalian lakuin itu sebenarnya diikutin semua itu setiap kali kalian pencet-pencet sesuatu itu sih yang mungkin user nggak sadarin. Nah, eh kalau bicara tadi kan ada nyebut desain sistem ya. Nah, desain sistem ini itu di perusahaan besar juga biasanya dipakai karena kita kan pengen ngejaga konsistensi ya. Kalau setahu aku di orang di desain itu pernah ada sebutan kalau dijaga warna itu kalau bisa konsisten warna utama satu aja, ada warna sekundernya satu lagi udah. Kalaupun ada warna-warna lain yang ya ada warna lain untuk kebutuhan lain itu kalau bisa masih kayak gak tahu sih aku juga bukan di UX gak ngerti tapi kayak kalau bisa tuh masih satu server lah istilahnya masih satu channel gitu. Nah, buat tentuin warna-warnanya apa aja biar konsisten terus di setiap halamannya dibikinlah ini desain sistem jadi kayak kalau pakai warna misalkan merah pasti merahnya merah ini kalau hijau pasti hijaunya ini kayak gitu sih. Terus selain warna kan ada kayak font juga. Font itu konsisten ukurannya berapa kayak gitu. Terus kalau misalkan bikin card nih itu eh, konsisten juga harus kayak border radiusnya misalkan lengkungannya itu harus konsisten kayak gimana kayak gitu. Itu semuanya ada itu. Jadi banyak banget kayak card ya maksudnya kartu ya kartu terus bentuk tombol kayak gimana bentuk form input kayak gimana itu banyak dan ya kalau tiap kali dibikin manual kayak gitu kan capek juga lah ya jadi biasanya kita pakai kayak yang udah ada kayak misalkan InDesign atau Material UI
atau bahkan bikin sendiri itu juga bisa untuk ya kayak bikin library UI sendiri. Nah, terus kan kalau misalkan kita mau eksperimen ini pakai si desain sistem yang ada kan, kalau harus dipakai dulu di kode kan berabe lah ya. Jadi biasanya pakai yang namanya Storybook. Itu ada ya tools namanya Storybook itu, jadi kayak apa ya, semacam sebutnya kayak mainan sih sebenarnya. Kayak misalkan kita pengen ngecek nih kartunya, ini kita bisa buka kartu terus kayak di situ kita bisa langsung ketik ini kalau kartunya dipasangin tulisan apa itu kartunya jadi kelihatannya kayak gimana. Terus kalau misalkan kayak eh biasanya apa ya, alert sih mungkin sebetulnya banner atau alert gitu. Kalau misalkan error warnanya kayak gimana, dipasangin tulisan gimana, terus eh kalau sukses gimana kayak gitu. Jadi itulah desain sistem, dan buat coba-cobanya itu pakainya Storybook semuanya. Terus buat ngoding ya, ya paling gampang kita pakainya kan IDE ya. IDE kayak VS Code, atau mungkin kalau Android itu pakainya IntelliJ. Terus kayak, ntar aku lupa kalau kalau dari iOS apa, aku juga nggak pernah ke iOS soalnya. Aku pernahnya ke Android. eh Xcode bukan sih kan? iya ya, Xcode ya kayaknya ya. Iya, aku juga lupa deh. Kayaknya Iya, Xcode deh. bukan bukan iOS engineer soalnya aku. Nah, kalau ya bahasa pemrograman kan ya banyak lah ya. Ada React, Ruby on Rails, terus Vue, Angular itu bisa banyak lah di situ. Untuk Android juga ada Kotlin, terus iOS juga ada ya Swift, Objective-C, ya ada Flutter juga kan, Flutter. Jadi kayak itu untuk kita bicaranya bahasa pemrograman lah ya. Terus nah kalau misalkan buat produk nih, kita kan misalkan dari front end udah ngerjain, kan nggak mungkin langsung di production lah ya, nggak mungkin langsung di push ke production. Jadi bisa kita pakai semacam kayak Netlify itu, jadi kayak sementara kayak buat nampilin sementara gitu. Jadi gampang banget, tinggal kalian misalkan udah jadi kodenya, bikin pull request ke GitHub, ya ke repository lah ya, ke GitHub kayak gitu. Nanti kalau misalkan udah disambungin sama Netlify atau Vercel, itu langsung dia otomatis kayak bikinin link buat dari produk atau dari UI UX itu ngetes kayak gitu. Terus ada yang namanya orang yang namanya EP juga ya. EP atau QA itu yang bantu ngetes juga nanti. Kayak gitu sih untuk tools kurang lebih. Oke, menarik banget nih. Tadi Kak Jis juga mention tentang kayak tracker gitu ya, desain sistem. Juga tadi mention tentang storybook gitu ya. Jatuhnya kayak dokumentasi berarti ya untuk komponen UI gitu. Terus Iya tadi betul. juga mm, berarti ada tentang IDE juga tuh buat yang dipakai di front end. Itu tadi ada kayak VS Code dan lain-lain. Terus ada deployment ya. Jadi ini kalau misalnya buat ngetes juga gitu pakai Netlify ataupun Vercel gitu. Oke, Iya. itu menarik banget sih, menarik, menarik. Oke. Nah, tadi kan kita juga udah ngomongin ini ya, berarti udah ngomongin teknik, udah ngomongin tools yang dipakai. Nah, mungkin kita lanjut lagi Kak Is ke cara eh, berkomunikasi mungkin yang efektif ya Is. Iya, betul banget nih. Oke, tadi thank you banget dari Kak Jessica dan Kak Taufik. Udah lengkap banget ya, mantep banget jawabannya. Tadi juga kita harus konsisten dari fontnya, membuat card-nya mulai dari lengkungannya, terus konsisten juga dari prompt input, dan juga tadi udah disebut mulai dari bahasa pemrogramannya, yaitu React, Angular, Swift, dan Flutter. Oke, kita lanjut dulu nih ya, yaitu komunikasi. Nah, kali ini mulai dari UI UX dulu, Kak Taufik, boleh ya? Yaitu gimana sih kita sebagai UI UX itu berkomunikasi, yang efektif antara UI UX designer dan juga ke front end developer. Nah, agar hasil desain itu dapat diterima dengan lancar ke front end, Bang. Gimana ya? Boleh dari Kak Taufik? Oke, komunikasi ya. Kemudian kata kunci mungkin tadi efektif dan mudah diterima ya. Eh, Mungkin beberapa tadi udah dijelasin kan. Jadi mungkin ini Ya. tips-tips tambahan aja.
mungkin tambahannya ini, pertama itu kayak pendidikan yang timbal balik. Maksudnya apa? Jadi desainer itu harus paling nggak tahu juga tentang technical coding, walaupun mungkin nggak paling nggak tahu lah dasar-dasarnya gitu. Begitu juga mungkin sebaliknya ya. Dari developer mungkin juga harus tahu tentang gimana sih teman-teman desain ini dalam mengambil suatu keputusan desain tuh. Kenapa perlu saling mengetahui seperti itu? Jadi kita bisa empati lebih awal gitu. Jadi bahkan sebelum kita komunikasi, kita udah bisa empati lebih awal terhadap tantangan masing-masing gitu sih. Jadi dengan kita udah lebih empati lebih awal, ketika ketemuan problemnya itu udah nggak banyak lagi karena kita udah tahu sebenarnya kalau kita bikin solusi seperti ini udah pasti nggak bisa di coding nih. Ya udah berarti jangan buat solusi seperti itu kan. Nah, gitu juga sebaliknya gitu. Kemudian eh, berikutnya mungkin ini ya, kan kita ada kata efektif ya. Ya udah, mungkin tadi di variable terakhir ada kayak evaluasi, komunikasikan aja tuh sama developer, desainer dengan developer. Sebenarnya standar efektifnya dokumentasi itu kayak gimana? Dan mungkin karena ini ya, ketika kita ada di suatu project kayak aplikasi ini sekarang ya, itu kan kita dituntut untuk agile ya, harus lincah banget gitu. Yang nama agile itu terkadang eh, banyak yang harus dikorbankan gitu, banyak yang harus dikorbankan demi kecepatan gitu. Masa gini, makanya itu harus kita temukan viabelnya dokumentasi itu seperti apa gitu. Standar minimum layaknya itu minimum standar layaknya satu dokumentasi itu kayak gimana. Kan intinya dokumentasi itu yang penting developer tahu kan. Jadi dokumentasi yang baik itu yang selengkap mungkin gitu, selengkap mungkin. Jadi kalau bisa developer nggak usah lagi balik ke desainer buat nanya, ini apa ya maksudnya gitu. Cuman untuk buat dokumentasi selengkap itu kan butuh effort, butuh waktu. Sedangkan kita dituntut untuk cepat. Ya udah, komunikasikan aja sama developer. Apa aja nih yang perlu aku dokumentasikan. Ya udah, kalau udah tahu poin-poinnya, ya udah itu aja yang kita dokumentasikan. Kayak misalnya ada kayak komponen yang berulang, komponen berulang nggak usah dijelasin lagi interaksinya, mestinya itu udah dibuat sistemnya di sprint-sprint sebelumnya kan, nggak usah lagi didetailin gitu. Atau ada kayak interaksi-interaksi yang udah common gitu, kayak misalnya cara hapus, cara apalah logout dan sebagainya mungkin ya, itu kan mungkin orang udah tahu. Atau misalnya gimana kayak case-case negatifnya suatu text field kan itu pasti ada placeholder-nya, ada kalau error ya gimana dan sebagainya. Karena kita tanpa menyebutkan itu semestinya mereka udah tahu gitu sih. Jadi perlu ini sih kita komunikasikan sebenarnya standarnya nih gimana supaya kita bisa lincah. Itu sih mungkin dua ya tadi. Jadi saling empati sama harus tahu nih standar minimumnya supaya kita bisa mengefektifkan komunikasi. Oke. Jadi komunikasinya itu kalau bisa langsung ya, secara langsung sama developer. Dan juga membuat dokumentasi yang baik itu harus yang bisa selengkapnya supaya developer bisa paham ya. Oke. Maksudnya lengkap itu bagus, tapi Hmm. makan waktu gitu. Jadi coba cari sebenarnya yang penting itu apa aja gitu. Jadi nggak perlu semuanya sebenarnya, nggak perlu lengkap banget sebenarnya. Tapi yang Oh, cukup yang penting-penting aja. Tapi untuk tahu yang penting-penting itu yang mana, itu butuh komunikasi. oke, betul banget nih. Mungkin dari Kak Jessica ya, bagaimana kalau cara komunikasi yang efektif nih, kalau sebagai front-end developer itu bisa menerima secara lancar dari desainnya nih Kak. Boleh jawabannya Kak? Nah, aku nambahin dari Pak Taufik juga ya. Bener, kalau kita itu udah kebiasaan agile kan. Kita semua harus cepat gitu. Jadi, eh, salah satu cara biar cepet kan, kalau misalkan udah konsisten kan kita tahu kan, kita butuhnya kalau mau nyari apa kemana-kemana itu udah karena udah kebiasaan kan. Nah itu jadi konsisten itu harus salah satu yang penting juga. Jadi kayak tadi kita bicara dokumen, bahkan kita front end juga kadang udah terlalu males kalau misalkan baca dokumen yang apa wordy gitu, kebanyakan tulisan. Jadi kita halah ini tulisan apalah nggak penting langsung intinya gimana? Kita biasanya nyari intinya itu kita nyarinya itu pertama kita nyari timelinenya gimana? Timelinenya gimana? Deadline-nya gimana? Karena kalau deadline-nya longgar banget, mau desainnya seribet apapun ya bisa kita jabanin lah, kan waktunya banyak. Tapi kalau
timelinenya pendek, desainnya ribet, nah itu kan harus dinego lagi. Jadi paling pertama itu kita pasti nyari infonya itu timelinenya gimana, deadline-nya bagaimana. Itu pertama. Terus kedua, kita langsung bahkan kita ya lihat desainnya lah. Kita bahkan kadang-kadang males lihat prototype-nya gitu. Jadi langsung desainnya aja udah, desainnya kurang lebih kayak gimana kayak gitu. Dan kekurangannya terlalu ngebut kayak gini itu kadang kita istilahnya ada yang miss ya. Misalkan jadi kayak, oh iya nih ada kayak, karena namanya desain kan banyak perintilan kecil-kecilnya gitu kan. Kadang kecil-kecilnya itu kita nggak merhatiin, jadi kayak udah udah ngerjain kayak baru baru nyadar gitu. Oh, ini gimana ya kalau kayak gini ya. Nah, itu yang memang kadang-kadang bisa jadi apa? Bisa jadi bahan diskusi lagi tuh antara desain sama front end kayak gitu. Terus the timeline, terus desain, terus nah karena selain masalah waktunya mepet, permasalahannya kan apalagi kalau semakin perusahaan besar, tas itu semakin banyak kan. Jadi tas itu banyak banget. Dan kadang-kadang misalkan kita bicara satu bagian lah ya. Di satu bagian ini itu kadang-kadang itu si produknya itu lebih dari satu. Jadi karena udah saking gedenya, jadi buat bagian fitur apa ada produknya sendiri, bagian apa ada produknya sendiri. Dan biasanya si produk ini itu istilahnya rebutan rebutan front end-nya lah gitu. Rebutan front end-nya, rebutan engineer-nya. Jadi biasanya itu produk kan terus kayak ngobrol dulu eh, mau mana nih di antara kita yang lebih prioritas kayak gitu. Nah, karena ada rebutan kayak gini itu jadinya biasanya front end buat ngambil itu selain lihat prioritasnya, lihat dulu mana yang eh, desainnya udah lebih lengkap duluan, terus API-nya udah lebih lengkap duluan kayak gitu sih. Jadi makanya istilahnya sampai udah jelas-jelas gini dulu kita baru mau ngegas, karena kalau misalkan udah sampai mana ternyata ini desainnya mau direvisi lagi, ini API-nya ternyata belum jadi kayak gitu kan. Kalau misalkan kita nungguin kan jadinya kasihan, ini produk yang lain kan harus dikerjain juga kayak gitu. Jadi eh, kalau misalkan ini sih ada yang belum lengkap nih, ya kita langsung ngomongnya sorry kalau gitu, maksudnya kita eh, ya karena yang sebelah juga penting, jadi kita ambil ngerjain tas yang sebelah dulu ya. Cuman kalau yang ini tetap penting, bisa nggak kayak misalkan di tengah-tengah sprint aja baru mulai dikerjainnya, nggak dari awal gitu. Biasanya kayak gitu sih cara negosiasinya. Terus itu kan tadi waktu sebelum ngerjain ya. Kalau misalkan udah ngerjain, udah testing nih, kita dari front end itu ya mengapresiasi banget lah kalau seandainya dari desain, dari PM itu ngerti buat kayak ngedebugnya gitu, ngerti istilah front end kan, ngerti istilah front end, dan bisa yang kayak kalau untuk ngedebug itu kayak web, bisa inspect elemen. Itu wah itu kita apresiasi banget kalau itu bisa. Apresiasi banget sih. Iya, jadi eh karena masalahnya dari UI UX sudah ngasih desain, pas dibikin di front end kadang tuh nggak seperti desainnya, entah kenapa. Kayak istilahnya kayak marginnya kok jadi kayak nggak enak ya, padahal di desain udah bagus nih. Pas sudah aslinya lah kok beda. Nah, terus si desain kan komplain kan, ih kok beda. Terus front end komplain balik, lah udah persis kok, udah sampai udah ukuran pixel-pixelnya itu udah sama persis, kok bisa, kalau bisa beda ya nggak tahu lah. Nah dari situ misalkan dari desain pengen, oh ya udah kalau gitu ini tambahin berapa pixel kayak gitu. Nah ngomong berapa pixelnya kan nggak bisa ya kalau seandainya si user si desain nggak bisa ngukur langsung pakai inspect elemen itu, diganti-ganti sendiri kan susah juga front end kalau gitu. Jadi makanya kalau dari desain bisa inspect elemen, wah itu kita apresiasi banget sih. Terus selain itu kalau buat ngobrol sama ini nggak cuma front end juga, ke back end juga, kalau misalkan error juga buat produk kan, karena kayak misalkan nembak API tertentu nih, nembak API tertentu kan nggak semua orang punya akses. Itu kenapa alasan penting buat bisa inspect elemen sih.
buat ngebuka fitur tertentu nggak bisa, kalau front end nggak ada aksesnya tapi produk ada, gimana kalau kayak gitu? Nah, itu sih pentingnya. Oke, mantap ya. Oke, berarti dari Kak Jessica yaitu lihat dari timeline dan deadline ya itu pertama, dan Iya. juga tadi pusing juga lihat prototype yang desain oke yang dibuat UI UX. Lalu kita lanjut dulu nih Kak ke pertanyaan berikutnya. Mungkin dari Kak Taufik dulu nih. Kak, bagaimana sih seorang UX designer dapat membantu front end developer supaya front end developer mudah nih mengimplementasikan dari desain ke coding? Boleh Kak Taufik? Oke, bantu FS supaya mudah implementasi desain ke coding, berarti convert desain ke coding ya. Oke. Eh, Mungkin ini kalau ini aku breakdown berdasarkan ini ya, objek yang kita deliver ini. Yang pertama kan yang kita deliver ke front end itu pertama pasti UI-nya ya. Jadi UI. Jadi deliver UI menggunakan tools desain UI. Itu mungkin tips pertamanya. Kenapa? Karena kalau kita pakai tools-tools yang memang spesifik untuk desain UI, biasanya developer ini bisa lihat properti desainnya kita gitu. Kayak misalnya tadi yang dijelasin sama ini ya, Kak Jessica, berarti front end bisa lihat properti, sorry, bisa lihat properti warnanya di situ, hexanya berapa, kemudian bisa lihat corner radiusnya berapa, uh, line size-nya berapa, font style-nya apa dan sebagainya. Itu kalau kita pakai emang spesifik untuk ini, spesifik untuk UI toolsnya kayak Figma atau Sketch atau apa, itu ada kemudahan itu tuh, itu dan itu membantu banget ya. Bahkan di Figma yang versi sekarang kalau nggak salah bahkan udah bisa langsung di-convert tuh ke dalam, misalnya ini lu mau code pakai iOS, Android atau pakai web, itu udah ada langsung situ ininya dalam bentuk codingan front end-nya gitu, yang tinggal dikopas sama teman-teman front end, walaupun pasti nanti bakal butuh penyelesaian juga sih ketika diimplement di kodenya mereka ya. Itu kemudian eh, ini masih UI-nya, UI-nya tambahkan juga beberapa keterangan-keterangan penjelasan tuh, karena ada beberapa terkadang kita kan cuma nempel-nempel gambar doang, gambar-gambar halaman gitu, tapi kita nggak tahu tuh interaksi di antara-antaranya tuh apa aja gitu, case-case negatifnya apa aja, itu ya udah ditambahkan aja keterangan gitu. Oh, case negatifnya apa, kalau ini dipencet interaksinya jadi apa dan sebagainya, ya udah tambahkan aja itu keterangan, entah itu tulisan atau apa. Kalau misalnya tulisan itu nggak dirasa nggak cukup atau kurang menjelaskan atau bisa ambigu, masuk ini berarti delivery interaksi. Gimana cara delivery interaksi yang bagus? Itu salah satunya menggunakan prototype. So, dev bisa lihat interaksi dan properti speknya interaksi gitu dengan, jadi kalau kayak di prototipenya Figma atau di Prototype itu ketika kita deliver ke teman-teman front end, dia tuh bisa lihat tuh kode ininya, kode interaksinya. Jadi di interaksi itu kan ada ini triggernya apa, animasinya apa, aksinya apa gitu. Ya itu ada semua tuh di situ. Jadi if uh, apa ya, if conditionnya then apa gitu, kemudian interaksinya apa, itu ada semua di situ ya. Kayak misalnya nih uh, sesimpel kayak misalnya nih pindah halaman, ketika ngeklik tombol itu kan ada interaksinya tuh. Pertama kursornya naik ke atas tombol itu udah berubah tuh warna tombolnya, ketika diklik itu bakalan pindah ke halaman lain. Tapi pindah halaman lain itu ternyata nggak sesimpel itu doang gitu, pindah ke halaman lain langsung. Tapi ada juga interaksi di tengah-tengahnya. Misalnya dalam waktu 300 milisecond ada halaman lain yang akan slide dari kanan ke kiri dengan layar di atasnya current halaman sekarang. Itu kan panjang ya. Itu kalau kita pakai tools desain itu bisa dibaca tuh ininya, interaksinya sama front end, dan itu cukup membantu semestinya ya. Kemudian dan itu cukup sulit ya kalau mau ditulis ya. Jadi emang kayaknya mending pakai prototype aja gitu, lebih simpel buatnya, dan bisa bahkan bisa langsung dilihat ya gimana animasinya, bahkan speknya, bahkan kodenya bisa langsung dilihat sama front end developer gitu. Kemudian deliver asset vector. Kalau ini sih biasanya kita pakai SVG ya kalau vektor. Kenapa ini pakai SVG? Karena
layarnya front end itu biasa ini ya, banyak banget ya jenisnya gitu. Ketika dipakai di layar yang besar, membesar ininya, kalau kita pakai JPEG atau PNG itu biasa pecah tuh. Kalau kita kasih gambar yang emang yang high definition, itu memberatkan size ukuran ininya kan, ukuran aplikasinya. Itu sebenarnya pertimbangan ini juga kan developer masalah efektivitasnya ya, tadi ininya, kodenya. Itu nggak bagus tuh, makanya kita pakai vektor itu SVG. Jadi mau ditarik seberapa besar pun itu nggak bakalan pecah tuh gambarnya. Itu ya, dan sebetulnya SVG sebenarnya itu dalam bentuk kode juga ya. Jadi si teman-teman frontend nggak perlu coding ulang lagi dia lagi ya. Misalnya mau buat gambar home tuh, oh bikin rectangle, di atasnya bikin triangle dan sebagainya, itu susah banget ya. Susah banget tuh. Jadi mending ya udah deliver aja dalam bentuk SVG gitu. Kemudian deliver asset animation itu kalau saat ini sih kita pakai Lottie ya. Lottie juga sebenarnya tuh dia kayak kode JSON ya. Itu Iya, nggak mungkin betul. juga kita serahin ke developer yang ngetik JSON untuk buat animasi gitu. Itu mending kita aja, kalau di kita kan cuma drag and drop ya, jadi itu animasinya. Terus udah di-convert dalam bentuk JSON-nya Lottie, nanti tinggal dipakai sama developer gitu. Nah, jadi dia cuma drag and drop juga di ininya, di tools ngodingnya dia gitu, nggak perlu di-coding ulang animasinya. Kemudian terakhir mungkin ini ya, kalau deliver komponen, usahakan integrasikan tuh UI kit-nya kita sama uh, front end library gitu. Jadi ketika teman-teman front end ketemu suatu komponen, biasanya itu namingnya, kalau di link aja itu bahkan namingnya kita sama antara di front end UI kit-nya kita sama di front end library itu udah sama. Jadi dia lihat nama komponennya, oh nama komponennya ini, ya udah nanti dia browsing di library-nya dia, ya udah tinggal ditarik gitu. Jadi sebenarnya kan komponen yang berulang-ulang tuh dipanggil. Kasihan juga kan kalau tiap ketemu misalnya komponen button, si teman-teman developer harus coding lagi dengan radius sekian pixel, warnanya crash FFF0000 itu kasihan gitu kalau harus diulang-ulang. Jadi ini tinggal ketik namingnya aja, terus itu udah klik, langsung muncul tuh buttonnya gitu. Jadi ada library komponen gitu. Jadi juga di developer maupun di UI kit di designer. Itu sih kalau misalnya untuk convert desain ke ini ya, ke kode gitu, buat ngebantuin kolaborasi ini, kayaknya itu cukup helpful. Oke, Mungkin kita ya, oke, kita coba lanjut lagi ya karena di sini waktunya udah singkat ya. Jadi yang pertanyaan ini akan menjadi pertanyaan terakhir dan boleh nih ke Kak Jess dulu ya. Sebelum kita lanjut ke Q&A, itu gimana sih seorang front end gitu ya? Itu bisa eh, eh, seorang UX designer gitu menerima gitu, jatuhnya kayak menerima bantuan gitu dengan baik gitu oleh si UX designernya gitu, ke seperti itu Kak, kurang lebih. Sorry, gimana pertanyaannya bisa diulang? Oh iya, gimana sih seorang front end developer itu bisa jatuhnya kayak menerima bantuan lah gitu dari UX designer. Kalau tadi kan udah di mention beberapa ya dari Kak Taufik. Nah itu gimana kita mungkin bisa kasih feedback atau apa gitu ke UX designernya. Kurang lebih gitu Kak pertanyaannya. Oke, biasanya curhat di front end adalah kalau desain itu jangan terlalu imajiner. Biasanya curhatnya kayak gitu tuh. Karena UI UX kan ya visioner lah ya, kalau bikin desain kan kadang-kadang luar biasa gitu. Tapi kadang-kadang saking luar biasanya sampai nggak realistis gitu di front end. Dan itu yang makanya akhirnya biasanya kan front end terus pertimbangannya, apalagi kalau nggak, jangankan yang web bentuk komponen terlalu aneh-aneh lah. Kayak misalkan web kebanyakan animasinya pun itu tuh bikin nge-lag juga gitu, maksudnya buat user juga. Dan akhirnya makanya front end juga nanti bisa apa istilahnya, ini kalau bisa jangan terlalu banyak animasi gini dong kayak gitu. Terus salah satu cara biar kebantunya juga adalah kayak tadi kan ya dari Pak Taufik kan mention juga soal masalah library front end ya. Nah itu sih bisa dibilang antara front end sama si desainer istilahnya, mungkin ya kalau misalkan baru perusahaan kecil atau skalanya kecil ya masih nggak masalah lah. Tapi kalau seiring makin besar bisnis istilahnya, terus makin harus cepat,
istilahnya walaupun kita kan pengen deliver produk secepat mungkin lah ya, tapi istilahnya kita kalau bisa kayak ngeluangin ini waktu istilahnya buat antara front end sama desainer, kita kolaborasi nih gimana caranya supaya ke depannya lebih cepat lagi. Jadi kayak antara bikin sistemnya kayak integrasi dari desain ke library front end atau bahkan bikin library front end sendiri khusus untuk di perusahaan itu kayak gitu. Jadi ya coba luangin, jangan terlalu banyak ngerjain produk, coba luangin untuk yang ini supaya kita lebih productivity lebih baik kayak gitu. Itu juga salah satu caranya sih kayak gitu. Terus sebenarnya udah di cover sama Pak Taufik juga sih untuk yang ini. Cuman ya itu biasanya salah satu caranya adalah negosiasi antara gimana supaya desain tetap bagus, tapi jangan terlalu eh, istilahnya terlalu antusias lah gitu buat front end gitu. Kayak gitu sih. Berarti intinya realistis aja lah ya gitu. Iya gitu. Jadi kayak cari titik tengah lah. Ya cari titik tengah supaya produknya bisa keluar dengan cepat dan dua belah pihak pun senang gitu. Iya. Ya, oke, menarik menarik. Oke, karena ini waktunya udah habis ya, dan kita langsung lanjut aja nih ke sesi Q&A. Oke, di sini kita coba buka em, sesi Q&A di Slido-nya dulu. Oke, di sini kita jawab mungkin 2 pertanyaan aja kali ya, karena waktunya juga udah mepet. Jadi kita coba pilih 2 pertanyaan dari platform Slido yang tadi kita udah siapin, dan di sini udah ada beberapa pertanyaan ya. Oke, kita coba mulai dari yang atas dulu nih. Oke, dari Anonymous ya. Oke, halo Kak, gimana cara UI UX designer dan front-end developer dapat bekerja sama nih untuk meningkatkan pengalaman pengguna secara konsisten? Oh, oke, ini mungkin udah dijelasin tadi ya dari sisi kayak tools, teknik-teknik dan segala macam. Tapi mungkin ada yang mau ditambahin mungkin ya dari Kak Taufik atau Kak Jess nih mungkin. Oke, kalau Oh, kalau dari ya Kak itu Jess mungkin. ya kayak tadi tracker yang tadi aku mention itu kan satu cara untuk ningkatin kualitas juga ya. Dan mungkin dari UI UX atau produk kan nggak tahu soal ini ya itu memang salah satu istilahnya tanggung jawabnya front end lah. Istilahnya jadi front end jangan cuman kayak terima dari produk jadi terus kerjain terus ya udah bodoh amat gitu. Jangan kayak gitu juga, tapi kita harus istilahnya punya ownership lah. Kita punya ownership juga ke si produknya itu. Kalau misalkan kayak kita nemu sesuatu nih kayak mungkin aku promosi dikit ya. Kayak yang terbaru itu dari web kan ada yang namanya View Transitions API. Nah, itu kita bisa kayak kenalin juga nih ke produk, ada nih yang baru, mungkin barangkali bisa buat ningkatin kualitas kayak gitu. Atau eh, bisa juga kayak dari front end ya kayak gimana supaya lebih lebih konsisten juga ya kayak kita bikin yang namanya kayak variabel sih sebenarnya. Jadi kayak ini sebenarnya khusus buat front end ya, bukan buat UI UX ya. Kalau untuk front end itu bisa supaya kita lebih cepat juga ngerjain. Kita bikin yang namanya variabel kayak di root-nya gitu. Nanti terus tinggal panggil variabelnya. Jadi nggak tiap kali ngetik warna hexa Baik, sama. apapun itu kan berulang-ulang juga. Jadi bisa pakai sistem variabel gitu. Itu sih. Oke. Semoga terjawab ya dari pertanyaannya. Apa mungkin dari Kak Taufik ada yang mau ditambahin lagi nih untuk pertanyaan yang pertama sebelum kita lanjut ke pertanyaan kedua? Oke, di sini kata kerjanya kata kunci apa ya? Gimana cara UX front end developer dalam bekerja sama menghasilkan meningkatkan pengalaman pengguna secara konsisten. Berarti kata kuncinya itu ya, pengalaman pengguna secara konsisten. Oke, kalau kita di desain yang pertama itu eh, value-value yang mau kita terapkan itu harus didefine dari awal gitu. Value ini nanti jadi panduannya desainer ketika menghasilkan suatu solusi gitu. Karena value-nya sama, jadi nanti solusinya pasti bakalan kurang lebih sama semua tuh nanti, gitu ya. Termasuk ini di level bawahnya value itu biasa guideline-nya tuh, guideline-nya kayak misalnya di UX writing kita ada guideline-nya tuh.
tone of voice-nya itu kayak gimana. Apakah lu mau pakai versi formal, versi casual, atau yang semi-semi, atau gimana. Itu dengan adanya guideline, itu bakalan konsisten semua tuh antar squad, antar semua desainer dan sebagainya, itu bakal konsisten semua dalam menghasilkan solusi. Karena ada guideline tadi yang ngejagain. Di segi komponen, itu termasuk ini ya, solusinya kita bangun kayak UI kit, atau yang lebih besar lagi desain sistem yang udah melingkupi UI kit sama FE library tadi gitu. Jadi dengan adanya komponen itu kan nanti kita desainer tinggal drag and drop kan, nggak perlu buat komponen berulang gitu, sehingga karena cuma drag and drop doang tarik dari library, berarti itu kan sebenarnya yang kita gunakan komponen yang sama ya. Jadi komponen yang sama otomatis experience-nya pun nanti bakalan sama gitu. Karena ketika user menggunakan aplikasi itu kan startnya ada fase learning, terus nanti dia memorize, dan nanti berikutnya dia tinggal mengingat aja gitu, mengingat aja apa yang pernah dia rasakan gitu. Atau ketika menemukan komponen yang sama, dia nggak perlu lagi learning, karena dia udah pernah learning sebelumnya gitu. Tapi kalau misalnya komponennya berbeda, dia kan berarti harus 2 kali learning ya, karena dia harus nebak-nebak ini tuh fungsinya apa ya, ini diklik, di drag, atau gimana sih, atau di pinch atau apa gitu. Itu kalau misalnya nggak konsisten kan. Tapi kalau misalnya itu semua konsisten, kita udah menghadirkan pengalaman yang konsisten. Jadi ketika dia menggunakan komponen yang sama, udah dia fokus untuk menyelesaikan main tasknya aja gitu, nggak perlu lagi untuk mempelajari ini gimana sih cara gunainnya gitu sih. Jadi caranya itu ya itu tadi guideline-nya gitu. Guideline-nya bisa pakai tadi ada value, guideline, sama UI kit atau design system itu. Oke, thank you jawabannya Kak Jessica dan juga Kak Taufik. Semoga menjawab pertanyaannya. Kita lanjut lagi nih di sini. Eh, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua dan juga yang terakhir ya. Di sini ada pada beberapa waktu pasti ada perubahan atau revisi desain. Nah, bagaimana cara kakak-kakak handle tersebut dan flow iterasinya? Oke, mungkin dari Kak Taufik dulu ya. Tadi udah dari KJ, sekarang Kak Taufik dulu. Oke, mungkin perlu tahu juga sebenarnya apa yang membuat suatu desain itu bisa berubah-berubah. Biasanya kalau requirement-nya nggak dikunci di awal. Jadi biasanya tuh makanya kalau di timku sendiri ya, kita itu pakai model sprint ya, pakai model sprint, bukan model Kanban. Kalau Kanban itu kita pakainya di ilustrasi atau desain apa, writing lah yang kecil-kecil. Tapi kalau kayak sprint yang cukup gede, biasanya ininya timelinenya itu kita pakai sprint. Apa yang membedakan? Kalau sprint itu betul-betul udah dikunci di sprint planning, nggak boleh ada perubahan lagi di tengah-tengah gitu. Ya, gitu sih. Jadi dengan nggak adanya perubahan, otomatis nggak ada lagi tuh revisi-revisi desain di tengah-tengah timeline sprint itu gitu. Tapi karena memang kita harus ya lagi-lagi ya, value ya dari perusahaan kan itu agile ya, agile. Ya tetap aja sih ada biasanya tetap ada perubahan-perubahan, tapi biasanya udah kita minimalisir dengan sistem yang kita buat gitu, dengan adanya sprint planning, ketuk palu, udah kick off, sprint mulai. Itu kalaupun ada perubahan itu biasa perubahan-perubahan minor doang. Atau kalau misalnya perubahan major yang misalnya oh ini nih kalau lu lanjutin bakal menjadi bug atau jadi fraud atau sebagainya, ya udah sprintnya itu tiketnya itu langsung di close gitu, direvisi dulu, nanti dikerjain di sprint berikutnya kayak gitu. Jadi sistem prosesnya itu yang kita rapihkan ya. Tapi tadi itu ya catatannya. Jadi kita kan ada window-window time kerjanya kita tuh sprint, biasanya entah itu ada company yang 2 mingguan, cycle-nya ada yang 3 mingguan. Kalaupun misalnya ada perubahan, ya udah perubahannya biasanya ya udah kita bawa ke sprint berikutnya gitu. Kecuali itu urgent banget, itu nggak apa dimasukin ke sprint sekarang. Kalau nggak urgent banget, ya udah lempar aja perubahan itu ke sprint berikutnya. Gitu sih. Toh, oh ya ada satu lagi. Biasanya nggak setiap sprint itu kita bakal ngerilis aplikasi. Jadi biasanya itu ada kumpulan sprint, baru kita rilis aplikasi. Jadi kalaupun ada perubahan di sprint-sprint berikutnya, sebenarnya nggak gitu masalah sih, karena di aplikasi itu belum dirilis. Jadi kita tabung dulu sekian sprint, baru nanti dirilis gitu sih. Jadi walaupun ada kesalahan di tengah-tengah yang kita sadari, nggak bakal berimpact ke aplikasi production yang dirasakan oleh user gitu, karena nggak langsung dirilis. I see, menarik sekali. Oke, mungkin dari Kak Jess, apakah ada tambahan lagi?
Ada sih, wah pas banget ini bahasnya soal masalah berubah desain. eh Ya, satu satu sih yang paling penting. Jangan udah lagi di tengah sprint tiba-tiba desain berubah, wah itu bisa tengkar itu front end sama desain itu. Jadi kayak ya itu di tengah jalan, apalagi berubahnya itu berubah yang drastis lagi. Wah itu langsung front endnya, loh kok gimana ya nih, kok nggak sesuai apa kesetujuan di awal gitu. Itu. Terus sih walaupun ya mungkin ini jadi jatuhnya kayak curhat juga. Eh, nah, kalau jadi misalkan di sprint awal kan bikin desainnya kan kayak gimana gitu. Jangan kalau bisa sih ya. Ini kalau bisa jangan di sprint berikutnya tiba-tiba ganti total desainnya. Ya memang sih eh, kan istilahnya sprintnya udah beda lagi. Terus nanti ada waktunya juga beda lagi. Cuman ya lebih ke ya elah baru juga kemarin udah jadi udah bagus-bagus tiba-tiba di revamp ulang kan gimana gitu yang ngerjainnya. Ya gak apa-apa selama masih ada waktunya, cuman ya kenapa aja sih lebih ke kayak gitunya padahal kemarin udah bagus-bagus gitu. Itu sih. Oh ya, tambahan mungkin Oke. jawab kan Jessica Oh, iya. tadi. Eh, jangan lupa libatin developer di awal-awal sprint planning tuh. Nah, iya Kalau nggak betul. ngelibatin developer, kita udah desain, udah selesai desainnya, sampai ke developer, ternyata developernya langsung bilang, oh ini nggak possible nih buat di code nih. Nah itu kan pasti Nah, butuh revisi ya. Itu jangan lupa libatin developer. Terus yang kedua, dari PM juga harus jelas nih, roadmap-nya atau North Star project itu sebenarnya arahnya kemana. Jadi ketika hmm, kita buat solusi, itu solusi yang seharusnya menuju ke North Star-nya itu ya, atau apa ya, kayak blueprint-nya lah gitu. Karena kalau misalnya nggak ada North Star-nya, eh, nggak ada nih yang ngebatasin solusi yang kita berikan ya. Takutnya kita mau mau menuju ke Roma, tapi yang ke barat ya, tapi kita justru lewat Cina yang ke timur gitu. Jadi ya bisa-bisa aja sih, tapi lebih effort kan ke ininya, ke pilotnya gitu, yang harus mutar lebih jauh lagi gitu, kayak gitu sih. Berarti ini dalam hal ini berarti developernya yang harus banyak yang dirombak ya codingannya, lebih banyak bahan bakar yang harus dihabiskan gitu. Gitu sih. betul. Oke, menarik banget ya jawabannya. Jadi yang aku bisa simpulin adalah intinya komunikasi yang bagus supaya kita bisa handle dengan bagus gitu, supaya enak juga. Oke, Em, di sini karena udah waktu juga ya dan udah terjawab juga beberapa pertanyaannya. Jadi kita lanjut dulu ya ke sesi berikutnya. Tapi sebelumnya terima kasih banget nih buat Kak Jess dan juga Kak Taufik udah eh, mengikuti talk show ini ya dan juga hadir sebagai speaker. I really appreciate it gitu. Oke, nah di Sama-sama sini, Valen dan iya, invite juga kalian. oke sama-sama Kak, sama-sama. Oke. Nah, oke, kita lanjut lagi di sini. Ada acara apa lagi nih Is, setelah Q&A nih? Ya, kita ada acara pemberian sertifikat nih. Oke, boleh di next dulu. Nah, sebelum itu eh, ingin mengucapkan kepada speaker yaitu Kak Taufik dan juga Kak Jessica, terima kasih dalam acara kali ini sudah meluangkan waktu. Nah, untuk kali ini boleh next dulu slide-nya. Nah, kita mulai dari Kak Taufik dulu boleh on cam dan juga Kak Gani kita akan ada sesi foto. Untuk screenshot boleh dari Kak Salma, udah siap? Oke. Halo Kak Salma. Udah tadi jempol sih. Oh, oke. Oke, boleh dihitung ya Kak Salma. Oke, satu, dua, tiga. Kita coba next lagi ya di sini ya. Oke, kita foto lagi nih untuk Kak Jess-nya. Boleh nih, Salma untuk foto lagi. Satu, dua, tiga. Mantap nih, udah selesai nih kita nih. Oke, kita dari sini kita balikin dulu ke MC.
Baik, terima kasih Kak Valenda dan Kak Haidar sudah membawa acaranya ini secara sukses. Dan juga terima kasih nih kepada speaker kita nih yang udah memberi wawasannya. Menurut kalian gimana nih guys? Apa sesuai ekspektasi kalian? Apakah kalian lebih ya? Menurut aku sih ya ada sesuai sih ya. Tapi sebelum kita lanjut nih ke agenda kita, karena sudah di akhir jadwal juga, kita akan lanjut ke reciting of pray. Boleh next slide. Nah, untuk reciting of pray kali ini bakalan dipimpin oleh Kak Septian Putra Pratama. Itu Kak Septian Putra Pratama dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi nikmahu ya rabbana walakal hamdu walakal syukru Allahumma sholli ala Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Subhanallah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih Kak Septian Putra Pratama atas reciting of pray-nya. Next slide. Nah, lanjut ke agenda kita masuk ke photo session. Wait, sebelum ke photo session, kita bakalan bahas dulu tentang acara nih yang sebentar lagi deket nih, yaitu TikTok Closing UI UX Championship yang bakal diadakan secara offline ya guys, di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Kampus 1, Fakultas Sains dan Teknologi. Dan eventnya bakalan ada tanggal 24 jam 9. Jadi kalau kalian sini yang lagi lagi gabut gitu pengen makan-makan tiba-tiba pengen makan di kampus tuh kita ngadain snack tuh guys di kampus. Kalau kalian juga nih yang sedang mengikuti sini ada yang sedang mengikuti championship? Kayaknya ada ya, kayaknya sih ada sih. Buat kalian yang mau ikutin ini, mau lihat announcement-nya siapa bakalan yang menang nih, boleh banget nih RSVP sekarang nih melalui link ini. BTW guys, sekedar info, event ini bakalan diadakan secara hybrid. Kalau kalian gak bisa mengikuti secara offline, kalian bisa mengikuti ini secara online di YouTube GDC UIN Jakarta. Gitu guys. Oke, boleh next slide. Oke guys, kita udah masuk ke akhir acara dan jangan lupa dulu sebelum penutupan kita adain foto session untuk dokumentasi guys. Oke, untuk partisipan boleh buka kameranya untuk memulai sesi dokumentasi. Dipersilahkan. Nah ini guys, boleh nih on cam. Kapan lagi ya kan foto gitu bareng-bareng nih sama speaker-speaker keren. Oke, mungkin boleh di foto Kak Salma nih untuk dokumentasi. Oke, 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Oke, kita lanjut GGDC kali ya. Kita belum GGDC. Wajib loh guys, wajib. Kayak gimana tuh gayanya? Kasih tahu Gimana dong. tuh? Kayak gini, Kak Jess. Ini 2, sini 2, terus di kayak gini kayak apa ya?
pakai dalam kurung gitu. Oke, 1, 2, 3. Slide kedua. Baik, sepertinya udah ya. Kita langsung lanjut ke PowerPoint. Oke, boleh lanjut di next slide. Oke guys, sebelum kita tutup acara ini, lebih baiknya untuk kalian mengisi feedback form ini untuk apa ya, memperbagus acara-acara kami yang akan datang seperti UI UX Championship nih. Kira-kira apa sih ini yang bakalan harus diperbaiki? Apakah itu eh, apa ya, grid partisipannya lebih hangat atau apa? Atau mungkin harus lebih banyak partisipannya, harus rame? Itu kalian boleh langsung feedback aja di sini. Ditunggu ya. Oke. Boleh next slide. Oke guys, sebelum kita tutup nih, aku mau ada pantun dulu nih. Web developer dan desainer mulai berkelahi. Desainnya buat bingung sendiri. Kode HTML bertengkar dengan warna yang riang. Coba dipadu jadi harmoni yang seimbang. Sikat musik. Thank you guys atas kehadirannya. Saya Narendra Yusuf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.